Ada sebuah tempat di dunia ini yang transformasinya, wah luar biasa banget. Kita lagi ngomongin Tasmania, sebuah pulau yang ceritanya berubah total, dari yang tadinya penjara super brutal, sekarang jadi surga alam. Coba deh bayangin, dulu sebuah kerajaan besar sengaja milih tempat ini supaya orang bisa lenyap begitu aja, selamanya. Nah, itulah tujuan awal pulau terpencil ini diciptakan. Menakutkan ya? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sih sebuah penjara di ujung dunia, tempat orang putus asa, bisa berubah wujud jadi salah satu benteng alam terakhir di planet kita? Oke, buat jawab itu, kita perlu mundur jauh ke belakang. Kira-kira 200 tahun lalu, ke masa-masa suram berdirinya koloni penjara Port Arthur. Ini bukan penjara sembarangan loh. Bayangin aja, para penjahat paling kelas kakap dari seluruh kerajaan Inggris, ya dikirimnya ke sini. Ini adalah tempat di mana harapan itu sengaja dihancurkan sampai ke akarnya. Desain penjara ini, wah, cerdas sekaligus kejam banget. Secara psikologis, mereka pakai desain panoptikon. Jadi para napi merasa diawasi terus-terusan, 24 jam. Ini benar-benar ngerusak mental. Terus secara fisik, udah deh, nggak ada harapan. Dikelilingi samudra ganas, tebing super curam, plus barisan anjing penjaga yang buas. Kabur itu rasanya mustahil. Tapi seiring berjalannya waktu, ada kekuatan lain yang mulai mengambil alih. Bukan manusia, tapi alam. Pelan-pelan tapi pasti, alam mulai menyembuhkan luka sejarah ini dan mengubahnya jadi sesuatu yang sama sekali beda. Dan kontrasnya itu benar-benar bikin melongo. Dari reruntuhan penjara yang kelam, sekarang kita bisa lihat keindahan yang luar biasa. Ada Bay of Fires yang pantainya seolah-olah menyala. Ada Cradle Mountain yang megah banget. Dan ada Wineglass Bay yang bentuknya sempurna kayak di kartu pos. Tapi di balik keindahan Wineglass Bay ada cerita yang ngeri banget. Namanya itu bukan kiasan loh. Dulu teluk ini adalah tempat penjagalan paus. Saking banyaknya paus yang dibantai, air di teluk ini benar-benar berubah warna jadi semerah anggur. Nah, disinilah letak transformasi totalnya. Perairan yang dulunya merah karena darah, sekarang jernih banget dan justru jadi surga buat kehidupan lain. Jadi tempat lumba-lumba bermain dengan bebas. Dari tempat kematian, jadi tempat perlindungan. Isolasi Tasmania ini nggak cuma ngebentuk sejarahnya, tapi juga menciptakan ekosistem yang unik banget. Yuk kita lihat makhluk-makhluk dan tumbuhan purba yang berhasil bertahan hidup dan berkembang biak di sini. Biar kebayang seberapa kunonya tempat ini, coba lihat pohon Pinus Huan. Pohon-pohon ini umurnya ribuan tahun. Mereka udah mulai tumbuh jauh sebelum Kekaisaran Romawi berdiri. Gila kan? Mereka ini saksi bisu sejarah dunia. Dan di antara pohon-pohon purba ini, hiduplah penghuni yang sama uniknya. Bahkan, beberapa di antaranya cukup menakutkan. Kita lagi ngomongin Tasmanian Devil. Jangan terkecoh sama ukurannya yang kecil ya, karena secara proporsional, kekuatan gigitannya itu paling kuat di antara semua mamalia di bumi. Kuat banget sampai bisa ngancurin tulang kayak kita lagi makan kerupuk. Keunikan fauna di sini nggak berhenti di situ. Ada juga platypus, makhluk yang saking anehnya, punya paruh bebek tapi badannya kayak berang-berang, sampai-sampai para ilmuwan di Eropa dulu ngira ini cuma tipuan atau hoaks. Nah, sekarang Tasmania modern udah sepenuhnya merangkul semua keunikannya itu. Mereka mengubah masa lalu kelamnya jadi sumber kreativitas dan alamnya jadi aset buat seluruh dunia. Budaya pulau ini nggak lari dari masa lalunya yang kelam, justru dirangkul. Contohnya Museum Mona yang berani menampilkan karya seni yang provokatif dan seringkali gelap. Seolah-olah ngajak kita buat merenungkan kembali sejarah yang kompleks itu. Jadi identitasnya udah bergeser total. Dari yang tadinya tempat hukuman dan pengasingan, sekarang justru jadi tujuan buat penemuan dan pembaruan diri. Dan mungkin pencapaian yang paling luar biasa adalah statusnya saat ini. Tasmania jadi salah satu dari sedikit tempat di planet ini yang karbon negatif. Artinya apa? Artinya, pulau ini lebih banyak menyerap karbon dioksida daripada yang dihasilkannya. Dia secara aktif jadi semacam paru-paru buat dunia. Jadi, dari penjara paling menakutkan sampai jadi paru-paru dunia, bagian mana nih dari kisah Tasmania yang paling bikin kalian takjub? Sejarahnya yang kelam dan misterius, atau justru alam liarnya yang luar biasa tangguh? Ini jadi bukti nyata ya, bahwa bahkan tempat yang paling gelap sekalipun ternyata bisa menemukan cahayanya sendiri.